Nama saya Hendra Kusuma Telembanua, kelas 12 MIPA 2. Saya akan melakukan praktek ujian praktek kimia. Yang saya ambil itu praktikum bagian B. Judul: faktor-faktor yang mempengaruhi korosi. Kompetensi dasar: menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi dan mengajukan ide, gagasan untuk mengatasi. Tujuan: menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi korosi. Alat dan bahan: alat tabung reaksi atau gelas kaca sebanyak 4 buah. Ini sumbat tabung atau penutup gelas yang rapat supaya udara tidak masuk. Ini paku sebanyak 4 buah. Spidol dan kertas. Spidol, dan ini sudah saya lampirkan kertasnya. Amplas ini. Bahan: 1 air mendidih ini, 2 air ini, 3 larutan garam dapur ini, 4 minyak tanah ini. Cara kerja: 1. Siapkan 4 buah tabung reaksi atau gelas kaca yang diberi tanda A, B, C, dan D pada kertas stiker menggunakan spidol. Saya sudah melampirkannya dan sudah menempelkan di gelas. Oke. Cara kedua: masukkan air yang telah mendidih ke tabung reaksi gelas kaca A hingga penuh. Oke. Langkah ketiga: masukkan air ke dalam tabung reaksi gelas kaca B sebanyak setengah. Oke. Langkah keempat: masukkan larutan garam dapur ke dalam tabung gelas kaca C sebanyak setengah. Oke. Langkah kelima: masukkan minyak tanah ke dalam tabung reaksi gelas kaca D hingga penuh. Oke. 6. Amplaslah paku dan masukkan ke dalam masing-masing tabung reaksi. Saya akan mengamplas paku. Dimulai dari gelas A. Gelas B. Gelas C. Dan gelas D. Oke. Langkah selanjutnya yaitu tutuplah tabung reaksi A dan B menggunakan sumbat.
ini tadi menggunakan tutup gelas bagian A dan bagian B. Oke. 8. Diamkanlah selama 1 hari dan amati perubahan yang terjadi. Oke, sekarang kita akan mendiamkan selama 1 hari. Oke, setelah 1 hari sudah kita diamkan, maka kita akan melihat hasilnya. Paku yang berada di tabung A mengalami korosi di mana paku berkarat. Tabung pada bagian B juga mengalami korosi atau berkarat. Tabung pada bagian C juga mengalami korosi. Sedangkan pada tabung bagian D tidak mengalami sama sekali korosi atau pengkeratan. Oke. Yang menjadi pertanyaannya, 1. Paku pada tabung reaksi mana yang mengalami korosi? Jawab, tabung reaksi bagian A, B, dan C, yaitu tabung air yang mendidih, air yang biasa, dan larutan garam. Pertanyaan yang kedua, paku pada tabung reaksi mana yang tidak mengalami korosi? Jawab, pada tabung reaksi bagian D atau tabung yang ada minyak tanah. Pertanyaan yang ketiga itu, apakah tabung di mana paku berkarat terdapat oksigen dan air? Jelaskan. Pada tabung bagian A, paku yang dicelupkan di air mendidih dan mengandung air dan oksigen. Karena semakin tinggi suhu, maka semakin cepat terjadinya korosi. Pada tabung B, paku yang dicelupkan dengan air biasa terdapat air dan oksigen. Karena air menjadi salah satu munculnya karat pada logam. Pada tabung C, paku yang dicelupkan larutan garam terdapat air dan oksigen. Sesuai dengan teori, larutan garam mempercepat laju korosi. Pertanyaan yang keempat itu, apakah tabung di mana paku tidak berkarat tidak terdapat oksigen atau air? Jelaskan. Pada tabung D, paku yang dicelupkan minyak tanah tidak mengandung air dan oksigen atau tidak mengikat sama sekali. Pertanyaan yang kelima, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi korosi? Jawab, 1. Air, kelembapan, dan oksigen. 2. Elektrolit. 3. Suhu. 4. Permukaan logam yang tidak rata. 5. Terbentuknya sel elektrokimia. Kesimpulan, berdasarkan hasil pengamatan saya yang telah saya lakukan, disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya korosi yaitu adanya kontak langsung antara besi dengan oksigen dan air. Juga terjadinya elektrolit antara larutan garam. Jadi, cara mengatasi korosi yaitu dengan melumuri atau melapisi permukaan logam. Jadi saya telah menulis lembar kerja siswa ini
ini. Dan terakhir, saya telah menandatangani lembah kerja siswa. Oke. Sekian dari praktek kimia saya ucapkan terima kasih.